Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang merakit komputer. Kelompok yang pertama yaitu Muhammad Sujana, yang kedua Fahmi Aldian Surahman, yang ketiga Muhammad Dapadilah Nugroho, yang keempat Maulana Yusuf Abdullah. Next. Yang pertama ada beberapa cara merakit komputer, diantaranya yaitu untuk alat kerjanya obeng, skrup, baut. Yang kedua untuk komponen komputer, sebelumnya mempersiapkan komponen-komponen komputernya Anda memperhatikan kompatibilitas atau kesesuaian setiap dengan motherboardnya, karena tidak semua komponen cocok dengan motherboardnya. Contoh, prosesor soket AM3 harus disesuaikan dengan soket AM3 juga. Tidak. Selanjutnya RAM DDR3 slot pada motherboard harus DDR3, yaitu motherboard, soket hard disk atau DVD room atau SATA. Yang lebih penting, pemilihan watt dengan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh kurang karena akan merusak seluruh komponen. Bentuk beberapa komponen yang harus disiapkan yaitu motherboard, prosesor, hard disk dan kipas, RAM, VGA card kalau perlu, casing, lalu power supply, lalu hard disk, lalu DVD atau CD-ROM. Selanjutnya yaitu keyboard dan mouse, lalu monitor dan speaker. Yang terus C untuk software, CD sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8 atau CD driver, motherboard, launch. Next. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah cara merakit komputer VC. Yang ke-1, cara memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut prosesor, lalu kunci kembali prosesor tersebut. Selanjutnya, lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink pada berfungsi sebagai penyalur panas dari prosesor ke heatsink. Selanjutnya, heatsink di atas. Cara memasang RAM atau memori motherboard. Lihat dan buka tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard. Kalau sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM hingga tuas pengunci RAM atau memori kembali mengunci, biasanya ditandai dengan bunyi klik. Pastikan memori RAM sudah terpasang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Next. Tiga, cara memasang power supply unit atau PSU pada casing. Untuk power supply, jika Anda pasangkan PSU di atas pojok dari casing pada PSU dengan lubang skrup casing. Kunci PSU menggunakan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Pastikan PSU sudah terpasang benar dan tidak goyang. Kurang lebih contoh. Next. Dan CD atau DVD dalam keadaan berdiri.
Pasang harddisk pada casing dan kunci dengan menggunakan plus atau depan casing dan 5. Memasang motherboard ke casing. Lihat lubang skrup yang ada pada casing dan lubang skrup pada motherboard. Letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang skrup yang ada pada motherboard dan casing. Kunci dengan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Seperti pada gambar berikut. Next. Enam. Cara memasang kabel-kabel komputer. Setelah semua komponen-komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel I/O, kabel hard disk, kabel CD-ROM, kabel power CPU, dan lain-lain. Anda cukup memperhatikan gambar berikut ini untuk panduan Anda memasang kabel-kabelnya. Anda menemukan yang paling sentral dalam merakit komputer. Jika kabel yang Anda hubungkan ternyata salah, maka akan berakibat fatal. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa agar berbeda dengan yang lainnya. Jadi Anda tinggal mencocokkan saja dengan colokannya. Berikut adalah beberapa gambar untuk merakit kabel-kabel komputer. Next. Tujuh. Cara untuk langkah ini hanya memasang device ini juga tidak apa-apa, karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki VGA internal. Berikut cara memasang VGA motherboard. Perhatikan slot untuk memasang VGA, lalu buka penguncinya. Pasangkan VGA dengan baik dan benar. Setelah terpasang, kuncikan VGA dengan kunci yang ada di slot VGA. 8. Tahap terakhir dalam cara merakit komputer. Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, ini tutup dengan casing dan baris skrup. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card. Konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. 9. Pemeriksaan hasil dalam perakitan komputer. Setelah merakit komputer selesai, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS. Caranya yaitu nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor, dan juga dengarkan suara dari speaker. Nah, program BIOS dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Lakukan setting untuk menilai dari kapasitas hard disk dan boot sequence. Kalau sudah lalu simpan hasil setting dan exit dari setup BIOS, maka komputer mode sistem operasi dengan urutan pencarian yang disesuaikan dengan setting boot sequence pada BIOS. 10. Solusi bila terjadi masalah dari hasil merakit komputer. Hidupkan komputer. Apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung apa belum. Apabila waktu dinyalakan tampilan layar monitor ngeblank atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila pada CPU terdengar bunyi bep, maka betulkan penempatan RAM memori pada soket. Apabila ke adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan ke adapter sudah pas apa belum ke slotnya. Apabila LED dari hard disk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum. Sekian dan terima kasih dari kami.